Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah mereaction video dari channel Orang Surau kaum muslimin. Ya, ini channelnya. Silahkan kaum muslimin diklik subscribe, like, komen, dan share-nya di channel tersebut ya, supaya channel tersebut terus bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin ya, terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Di video sebelumnya kita sudah mereaction ada aliran Islam Pancasila yang katanya membuat gerakan menolak masuk surga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang mereka suarakan tersebut kaum muslimin. Mereka tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena memang mereka sendiri yang menolak masuk ke dalam surga ya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba ya, semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka termasuk yang enggan ini kaum muslimin, karena terang-terangan mereka menolak masuk surga, bahkan membuat gerakan masuk surga. Ya, berarti mereka adalah orang yang enggan masuk surga. Ya biarkan saja. Ya, biarkan mereka menikmati api neraka kaum muslimin. Ya, kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu juga kemarin ada akun Fufu Fafa yang katanya ini anak Raja Jawa yang merendahkan Nabi Muhammad SAW, ya, menghina Rasulullah SAW. Katanya, ya apa kalian pengen naik onta seperti junjunganmu itu? Ini pelecehan yang sangat luar biasa kaum muslimin ya. Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim direndahkan oleh Fufu Fafa ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merendahkan orang tersebut serendah-rendahnya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita kembali mereaction video dari channel Orang Surau, di mana ini masih terkait dengan Masjid Istiqlal kaum muslimin ya. Masjid Istiqlal ini waduh sangat mengenaskan kaum muslimin ya. Sangat miris melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal ya. Setelah ada pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal yang diisi oleh orang Yahudi ya, Ari Gordon. Kemudian ada kunjungan Paus Fransiskus yang disambut dengan luar biasa oleh Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Ternyata Masjid Istiqlal ini kaum muslimin ya, diadakan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak terkait syariat Islam kaum muslimin. Ini sangat menyedihkan. Masjid Istiqlal digunakan untuk nyanyi-nyanyi ya. Bahkan yang menyanyi di dalam Masjid Istiqlal itu bukan cuma orang muslim kaum muslimin. Orang non-muslim tidak menutup aurat nyanyi-nyanyi juga di dalam Masjid Istiqlal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Parah kaum muslimin ya. Coba kita lihat bagaimana reaction dari pemilik channel Orang Surau terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal, terutama kegiatan nyanyi-nyanyinya kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Mudah-mudah bangsa di sana tempat lahir kita, dibuat dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua. Dalam video tersebut sudah jelas sekali ya, mereka nyanyi di dalam masjid. Yang kita tahu bahwasanya masjid itu adalah rumahnya Allah, kemudian adalah tempat kita menyembahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menyanyikan lagu di dalam masjid bukanlah tindakan yang
tepat. Nah, kemudian bagaimana hukum dari untuk nyanyi di dalam masjid itu sendiri? Hal ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam karya-karya mereka, seperti umpama di dalam fiqhul Islam memang itu tidak dibolehkan sama sekali ya, karena nyanyi di dalam masjid dengan syair-syair yang bukan untuk kemuliaan Islam, maka hal itu dilarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga membolehkan dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa boleh nyanyi di dalam masjid itu dengan catatan ya, bahwa nyanyian itu lirik-lirik lagunya itu berisi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan akhlak Rasulullah SAW, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang mana isi syair itu adalah bersifat Islami. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan hukumnya makruh sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Jamal 'alal Manhaj. Di sana jelaskan bahwasanya ya, hukum dari nyanyi di dalam masjid itu adalah makruh. Makruh artinya di sini adalah perbuatan tersebut dibenci ya. Nyanyi di dalam masjid itu dibenci. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi menjelaskan bahwa mestilah kita menjaga kehormatan dari masjid tersebut, karena masjid itu adalah merupakan tempat ibadah dan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga terdapat di dalam kitab Umdatul Mufti ya. Di sana dijelaskan bahwasanya hal ini tidak boleh dilakukan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama melalui karya-karya mereka, tentunya inilah jauh yang lebih baik ya. Inilah sifat dan sikap yang jauh lebih baik diambil, karena tidak tepat rasanya melakukan suatu hal yang bukan berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya masjid itu adalah tempat ibadah kita yang mesti kita hargai, yang mesti kita hormati. Ya, tidak tepat rasanya. Ya, kalau berbicara hukum boleh, ya sah-sah saja bagi mereka yang mungkin membolehkan ya, yang bagi mereka yang berpendapat membolehkan. Ibarat peci ya, kalau ditaruh di kaki itu boleh, tetapi bukan tempatnya. Barangkali seperti itu analoginya. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari pemilik channel Orang Surau tentang bagaimana hukum bernyanyi di dalam masjid, kaum muslimin. Kalau bernyanyi dengan nyanyian yang di sana terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Karena memang fungsi inti dari masjid ya, itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk syiar agama Islam secara umum, kaum muslimin ya. Makanya masjid itu sebenarnya juga bukan hanya untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk sholat ya, tapi bisa juga dijadikan tempat untuk bermusyawarah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan musyawarah tersebut untuk kemaslahatan syariat Islam. Segala sesuatu yang dimusyawarahkan di dalam tempat tersebut, di dalam masjid tersebut, adalah demi kemaslahatan syariat Islam. Tapi kalau sekedar nyanyi-nyanyi yang tidak sama sekali berbau syiar Islam, maka itu tidak diperbolehkan, kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah ya, kemudian mu'alim wa muta'alim. Jadi dunia ini terlaknat ya, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Sedangkan bernyanyi ya di dalam masjid dan tanpa ada sedikit pun pengagungan terhadap syariat Islam, maka itu termasuk perbuatan yang sia-sia ya, yang dilarang. Apalagi kalau kita melihat video dari kegiatan AOS, kaum muslimin ya, di dalam masjid tepuk-tepuk tangan, kaum muslimin. Ya Allah, itu sudah seperti tempat konser ya, sudah nyanyi, tepuk tangan ya, ya Allah. Dan lebih parah lagi, kaum muslimin, ternyata ada video yang pernah viral, Masjid Istiqlal itu dijadikan tempat untuk nyanyi-nyanyi oleh orang kafir. Nyanyi di dalam masjid dengan tanpa menutup aurat juga, kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Dan ini dulu pernah viral videonya, kaum muslimin ya. Coba kita lihat lagi videonya, kaum muslimin.
Jabbar ya Mutakabbir ya Allah ya Musyawir ya. Nah kaum muslimin ya, itu video di mana orang-orang non-muslim yang tidak menutup aurat ya, di dalam Masjid Istiqlal nyanyi-nyanyi. Meskipun yang dinyanyikan Asmaul Husna kaum muslimin. Ini gimana? Ya? Orang non-muslim masuk ke masjid tanpa menutup aurat nyanyi Asmaul Husna. Kan kacau kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan Masjid Istiqlal itu memang kacau balau kaum muslimin. Diurus oleh orang-orang yang tidak paham akan syariat Islam. Ya. Padahal menutup aurat itu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Apalagi orang non-muslim masuk ke masjid. Ya. Seharusnya disuruh untuk menutup aurat. Dan di dalam masjid bukan mereka yang membuat kegiatan, tapi mereka yang menyimak kegiatan umat Islam dalam rangka syiar Islam. Ini malah terbalik. Orang non-muslim malah masuk masjid tanpa menutup aurat, dia juga yang membuat kegiatan nyanyi-nyanyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal ada kisah kaum muslimin ya. Dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum wanita untuk keluar menuju masjid pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Semua perempuan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar menuju ke masjid untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, perempuan yang haid, ya, perempuan yang dipingit, ya, semuanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri sholat Id. Ya, adapun perempuan haid, maka dia menjauhi tempat sholat, akan tetapi ikut menyaksikan kebaikan-kebaikan dan dakwah yang ada di tempat tersebut. Ya, kemudian Ummu Atiyah mengatakan, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya. Yang muslim saja diperintahkan untuk berjilbab ketika menuju masjid. Karena memang syariat berjilbab itu wajib hukumnya kaum muslimin. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Dan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dari hadis tersebut jelas kaum muslimin ya, seorang wanita muslimah saja ketika menuju ke masjid tidak menutup aurat karena tidak memiliki jilbab, diperintahkan untuk yang lainnya supaya meminjamkan jilbab kepada orang yang tidak punya jilbab. Ya. Seharusnya orang non-muslim tadi ketika dia akan masuk ke Masjid Istiqlal diperintahkan untuk menutup aurat, barulah mereka masuk ke dalam masjid. Ya, tapi bukan untuk membuat acara, akan tetapi untuk mendengarkan dakwah Islam. Ya, tapi meskipun kegiatan tersebut kaum muslimin ya sudah ada klarifikasi, sudah ada permohonan maaf ya. Akan tetapi sepertinya memang sampai sekarang Masjid Istiqlal itu diurus dengan orang-orang yang tidak paham terhadap syariat Islam. Ya, terbukti orang Yahudi ya membuat kegiatan di sana. Bahkan acara pengkaderan ulama, ya, pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal pun diisi oleh pemateri orang Yahudi. Ini kan kacau balau kaum muslimin. Kacau balau. Ya, bagaimana Islam ini akan memiliki kehormatan? Islam ini akan disegani. Ya, sementara orang Islam sendiri kok belajar Islam dengan orang kafir? Ini kan aneh. Aneh. Apalagi ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Dipuji-puji pula Paus Fransiskus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan pengurus Masjid Istiqlal dengan orang-orang yang paham terhadap syariat Islam yang benar ini kaum muslimin sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.